Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Kita mulai dari hal dasar dulu, yaitu globalisasi yang berkembang pesat setelah Perang Dingin banyak dipengaruhi oleh ideologi neoliberal yang menekankan perdagangan bebas dan peran pasar. Awalnya ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan global, tapi kenyataannya justru muncul masalah besar seperti kemiskinan dan kesenjangan, baik di dalam negara maupun antar negara. Akibatnya, demokrasi di banyak tempat mulai mengalami krisis demokrasi, yaitu demokrasi yang seharusnya memberi ruang keadilan dan kesetaraan malah sering hanya jadi prosedur formal tanpa benar-benar berpihak kepada rakyat. Masalahnya makin serius ketika demokrasi seperti dibajak. Di era globalisasi, kekuasaan tidak lagi hanya di tangan negara, tapi juga dipegang oleh perusahaan multinasional dan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mereka punya pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Akibatnya, keputusan penting sering tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau wakilnya, tapi kepentingan pasar global. Bahkan, akses informasi pun jadi tidak merata. Orang yang punya uang bisa mengakses informasi berkualitas, sementara yang lain hanya menerima informasi yang sudah dikendalikan oleh pasar. Ini membuat ruang publik yang seharusnya jadi tempat diskusi demokratis berubah jadi pasar ide yang dikuasai korporasi. Selain itu, globalisasi juga membuat negara kehilangan sebagian kekuasaannya. Dulu, negara punya kontrol besar atas kebijakan ekonomi, tapi sekarang banyak kebijakan harus menyesuaikan dengan pasar global. Misalnya, soal pajak, subsidi, atau upah minimum. Kalau kebijakan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pasar, modal bisa langsung keluar dari negara tersebut. Jadi, negara seperti dipaksa mengikuti aturan global. Ini membuat otonomi negara semakin berkurang. Dari situ muncul beberapa krisis dalam demokrasi. Yang pertama, krisis representasi, di mana partai politik dan parlemen tidak lagi banyak benar-benar mewakili rakyat. Yang kedua, krisis partisipasi, karena banyak orang merasa suaranya tidak berpengaruh, jadi malas ikut pemilu. Yang ketiga, krisis legitimasi, yaitu kebijakan pemerintah justru merugikan rakyat sehingga kepercayaan terhadap demokrasi menurun. Ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang makin besar. Orang yang hidup dalam kemiskinan sulit untuk berpartisipasi dalam politik, karena fokus mereka adalah bertahan hidup. Kondisi sosial dan ekonomi ternyata sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Memang benar, negara yang lebih sejahtera cenderung lebih demokratis. Tapi di era sekarang, pertumbuhan ekonomi sering tidak merata. Hanya kelompok tertentu yang menikmati hasilnya, sementara yang lain tertinggal. Bahkan orang yang sudah terdidik pun bisa merasa kecewa karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini yang kemudian memicu munculnya gerakan populis dan ketidakstabilan politik. Krisis keuangan global juga ikut memperparah keadaan. Contohnya di Indonesia, pada tahun 1998, krisis ekonomi memicu jatuhnya rezim dan membuka jalan demokrasi. Tapi di sisi lain, kebijakan yang diambil setelah itu, seperti liberalisasi dan pengurangan subsidi, justru memperburuk kondisi masyarakat miskin. Hal yang sama juga terjadi di berbagai negara lain, termasuk krisis 2008 di Amerika dan Eropa. Jadi, krisis ekonomi bisa mendorong demokrasi secara prosedural, tapi tidak menjamin demokrasi itu berkualitas. Lalu, apakah globalisasi selalu buruk untuk demokrasi? Sebenarnya, tidak juga. Globalisasi bisa memperkuat solidaritas antar negara, misalnya dalam isu lingkungan atau kemanusiaan. Tapi yang menjadi masalah adalah bentuk globalisasi yang didominasi oleh kepentingan pasar dan korporasi. Inilah yang membuat demokrasi terancam. Sebagai solusi, para ahli menawarkan konsep perdalaman demokrasi. Artinya, demokrasi tidak hanya soal pemilu, tapi juga transparansi, partisipasi aktif, dan budaya kewarganegaraan yang kuat.
Selain itu, ada juga gagasan demokrasi kosmopolitan, yaitu demokrasi tidak hanya berlaku di tingkat negara, tapi juga di tingkat global. Tapi tentu saja penerapannya tidak mudah, karena masih banyak ketimpangan kekuasaan antar negara. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik yaitu globalisasi yang didominasi oleh kepentingan pasar telah memperbesar kesenjangan dan memicu krisis demokrasi. Demokrasi jadi kehilangan makna jika tidak disertai keadilan sosial dan ekonomi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan sistem di mana kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh uang, tapi benar-benar oleh suara rakyat. Karena pada akhirnya demokrasi harusnya tentang satu orang satu suara, bukan $1 satu suara. Sekian dari penjelasan saya mengucapkan terima kasih.